saja. Atau mungkin nanti kalian kalau sudah dewasa, kalian akan bekerja akan lebih sulit lagi pemahamannya. Nah, jadi saya mengajarkan seperti ini untuk kalian punya rasa dedikasi, punya rasa tanggung jawab, punya rasa kesadaran untuk mau belajar. Kenapa? Karena sekarang dunia pendidikan, dunia pekerjaan sudah mulai susah. Nyari kerja udah susah, ya kan? Ditambah belajarnya. Kalau belajar aja udah susah, bagaimana nanti ketika sudah dewasa mendapatkan pekerjaan yang layak dan pantas untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Nah, itu ya, kita jangan sampai kita harus pegang omongan kepala sekolah waktu itu pernah bilang, kita harus hidup di negara kita sendiri. Nah, sekarang tampilkan wajah-wajahnya dulu, ayo. Saya absen ya. Minimal wajahnya ditampilkan dulu deh, minimal wajahnya. Abdul Karim. Mana Abdul Karim? Oke, ada. Mana Abdul? Abdul, suaranya mana Abdul? Minimal wajahnya. Ya, hadir. Ya. Hadir. Oke. Kemudian Ahmad Alfiandi. Oke. Ahmad Riyadi. Mana Riyadi? Wajahnya mana Riyadi? Oke, nah gitu kan ganteng. Afriza Rehan Putra. Hadir. Ahmad Farezi. Hadir. Amhar Rizagi. Mana Amhar Rizagi? Amhar? Hadir. Ya, Argiati Fadila. Hadir. Asep Saputra. Mana wajahnya? Hadir, Pak. Hadir. Asep Saputra. Deden Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yanti. Saya, Pak. Febrina Jari. Hadir, Pak. Ya. Dika Ramadan, mana Dika? Belum ada ya. Ini orang so banget sih. Terus Hana Arayan. Hadir, Pak. Marsha Aurelia. Hadir, Pak. Mana pakai mana itu? Mana? Gambarnya mana? Hana. Marsha mana? Miftahu Rizel. Hadir, Pak. Oke. Yusuf. Muhammad Yusuf. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Musin. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Mana Rizki yang mana sih? Saya nggak hafal mukanya. Mana Rizki? Oke, Muhammad Sarir. Hadir, Pak. Mana Sarir? Kamu 82 dulu ya? 82 dulu ya? Apa? Dulu di kelas 82 ya? Iya, Pak. Nazwa Febriana Iya, Pak. Sarif. Hadir, Pak. Oke, Nur Muhia. Hadir, Pak. Nur Sipa. Hadir, Pak. Putra Muhammad Indra. Putra? Ini anak kemana sih? Ramdhani lewat. Resti Airunisa. Hadir, Pak. Sari Dwi Daniasi. Hadir, Pak. Tajwina Lailia. Hadir, Pak. Zaki Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Nah, alhamdulillah hari ini masuk semua. Saya akan telepon lagi nih. Saya teror nih anak-anaknya nih. Ibunya saya telepon dulu ya, biar anaknya bangun ikut pelajaran IPA. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan pelajaran IPA kelas 93. Akan saya tampilkan di layar handphone kalian. Nah, iya Ibu, Assalamualaikum. Anaknya belum masuk ya Bu, saya lagi ngabsen. Adityo. Mana ya Bu?
Iya, ibu lagi sama anaknya nggak, Bu? Ya, Bu. Oh, gitu. Tolong ya, Bu ya. Iya, iya. Habis pulang dari berobat. Iya, iya, ntar, Bu. Sabar aja, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Halo, iya, Bu. Iya, Bu ya. Semoga cepat. Ya, semoga cepat sembuh ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ini harus diteleponin terus. Oke, kita lanjut tentang perkembang. Nah, ini dia. Kita kemarin sudah sampai tentang Iya, halo, waalaikumsalam ibu. Ibu anaknya belum masuk ya, Bu? Tadi saya lagi ngabsen. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Heeh. Nggak ada, Bu. Ini saya lagi ngabsen, Bu. Bisa tanya teman-temannya nih. Nggak ada, Bu, alasan, Bu. Buku paket udah diambil semua, bohong itu. Udah bilangin, Bu, suruh masuk ya, Bu. Iya, Bu. Apa, Bu? Bayar apa, Bu? Nggak ada suruh bayar-bayaran. Bohong itu anaknya. Pinter itu minta duit ibunya. Jangan, Bu ya. Jangan mau dibohongin sama anaknya, Bu. Ya. Tolong ya, Bu, masuk ya, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pelajaran pertama. Nah, ini dia. Nah, ini adalah materi tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, ada bagian yang dipelajari, yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Yang ketiga, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Kita akan bahas yang pertama dulu. Nanti pertemuan selanjutnya yang B dan yang C. Kita bahas yang A, yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, ini kamu lihat ini ya. Ada anak-anak. Terdengar suara saya, Musin? Yang lain, Amhar? Dengar, Pak. Ya, baik, kedengaran. Jadi ini ada anak SMP yang cantik dan yang ganteng. Dari sekian anak ini pasti wajahnya berbeda-beda. Nah, ini sifat-sifat fisik tubuhnya berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, matanya belok ya, dahinya lebar, kemudian kepalanya bulat, ya, kemudian telinganya caplang. Nah, ini bentuk-bentuk rambutnya keriting, rambutnya lurus. Nah, ini bentuk dari pewarisan sifat yang kita kenal namanya genetik atau atau sifat yang dibawa dari induknya. Induknya siapa? Ayah dan ibu kalian. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mirip wajahnya seperti ayah dan ibu kalian. Ada nggak di sini yang beda wajahnya ayah dan ibunya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Mirip semua ya? Kalau beda berarti bukan anaknya itu ya. Jadi harus atau setiap orang tua pasti memiliki anak yang mirip seperti ayah atau ibunya. Namanya genetik. Nah, kita lihat di sini ada materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Apa yang ada? Bahwa yang pertama penyusun materi genetik. Ya, di sini ada penyusun materi genetik. Yang kedua peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, ini hanya dapat diamati di dalam mikroskop yang kita kenal namanya kromosom. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ada untayan-untayan DNA yang seharusnya dia ini sebagai materi genetik untuk memberikan bentuk fisik yang sama seperti induknya. Nanti anaknya mirip ya seperti bapak dan ibunya. Apa yang ada di dalam? Nah, ini penyusun materi genetik yang kita kenal namanya adalah kromosom. Nah, kromosom. Kromosom ini terletak di dalam nukleus. Dulu waktu kelas 7 kita pernah belajar tentang organel sel. Ada ribosom, ada lisosom, ada mitokondria, ada aparatus Golgi, ada sitoplasma,
ada nukleus. Nah, ini nukleus, ini sel hewan, sel manusia. Nah, di nukleus ini atau inti sel. Inti sel ini ketika kita amati di dalam mikroskop lebih kecil lagi ternyata terdapat kromosom. Kromosomnya laki-laki berjumlah 23 kromosom, kromosom perempuan 23 kromosom. Jadi berpasangan sehingga jumlahnya adalah 46 kromosom. Nah, dari kromosom ini kita tarik benang-benang kromosomnya. Ketika ditarik ya, maka dia menghasilkan untayan DNA. Nah, DNA ini sebagai materi genetik atau untuk memberi bentuk yang mirip seperti ayah dan ibunya. Apa yang terkunci nanti akan kita kenal namanya apa saja yang ada di dalam DNA. DNA itu ribonukleotida asid. Pernah dengar kan dokter forensik menemukan mayat di tengah jalan. Kemudian dia mengambil sampel darah, mengambil sampel rambutnya, kemudian diteliti oleh dokter forensik kepolisian bahwa anak tersebut adalah anak A atau anak B, anak hilang misalkan, ketemu. Nah, ini oleh DNA-nya. Namanya DNA struktural. Ketika DNA ini ditarik, menjulur melebar, maka terdapat namanya histon. Nah, histon ini namanya nukleosom. Nukleosom ini ya, jadi nukleosom ini menghasilkan sebuah gen. Gen ini yang akan membuat untayan-untayan seperti benang yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, terdapat benang-benang gen ini terdapat nukleotida. Nukleotida ini berarti semacam basa yang terdapat adanya guanin berpasangan dengan sitosin ya, merah dengan biru. Kemudian adenin berpasangan dengan timin ya. Adenin berpasangan dengan timin. Nah, di kromosom ini ada bagian-bagian kepalanya. Nah, kalau bagian tengahnya namanya adalah sentrosom. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Ada yang bagian tengah dan bagian atasnya atau bagian lengan, atas dan bawah. Ini dia akan mereplikasi DNA atau mengunci setiap pasangan. Jadi guanin pasangan sama sitosin ya. Kemudian adenin berpasangan dengan timin gitu ya. Nah, pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen, yaitu molekul. Komponen molekul yaitu protein dan asam nukleat. Jadi di dalam kromosom ini terdapat dua komponennya molekul yang paling penting, yaitu protein dan asam nukleat. Ini sebagai asam nukleat, kemudian proteinnya nanti di dalam. Nah, itu ya. Kita next. Kemudian selanjutnya, penyusun materi genetik. Nah, ini ada penyusunnya. Sebentar. Nah, ini ada penyusun materi genetik, ada DNA dan RNA. Penyusunnya ada siapa saja? Nah, ini ada gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada yang namanya gugus fosfat dan gugus fosfat. Jadi DNA dan RNA, ribonukleotida asid, dan RNA ribonukleotida asid. Ini tulisannya nih. Deoksiribonukleosid asid, ribonukleik asid. Nah, apa yang terjadi? Penyusunnya ada 3 di dalam materi genetik. Ada gugus fosfat, ada gula pentosa, ada basa nitrogen. Gugus fosfat akan menghasilkan gugus fosfat. Sedangkan RNA juga sama, menghasilkan gugus fosfat. Kemudian gugus pentosa, dia akan menghasilkan deoksiribosa, sedangkan RNA menghasilkan ribosa. Bedanya itu. Sedangkan basa nitrogen ada 2. DNA dan RNA ada purin dan pirimidin. RNA juga punya ada purin dan pirimidin. Kalau di DNA, purinnya menghasilkan adenin dan guanin. Jadi adenin berpasangan dengan guanin. Sedangkan basa pirimidin ya menghasilkan sitosin dan timin. Lalu ke yang RNA bagaimana, Pak? Yang RNA purinnya adalah adenin dan guanin. Serta basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosil. Jadi beda ya. Kalau basa nitrogen DNA ini pirimidin, sitosin dan timin. Kalau RNA urasil dan sitosin. Nah, ini untayan-untayan gambar seperti ini secara kimiawinya. Kalau nanti kamu belajar di SMA pelajaran kimia. Nah, segmen DNA yang mengkode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Jadi, yang saling mengkode misalkan pasangan adenin dengan guanin, ini saling mengkode atau mengunci sehingga dinamakan gen.
atau keturunan. Pernah dengar istilah gen halilintar ya? Nah, itu artinya keturunan. Kemudian gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier ya. Jadi dia berderet secara linier, yaitu gen terletak dalam lokus. Jadi lokus itu bagian lapisan dalam kromosom ya, yang berderet-deret seperti ini nih, yang warna merah, biru, kuning gitu ya pasangan. Kemudian gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Jadi misalkan kromosom A dengan kromosom A, kromosomnya laki-laki dengan kromosom perempuan akan berpasangan. Disebut juga alel atau kromosom homolog. Nah, ini tadi penjelasan dari DNA dan RNA, ribonukleotida asid dan RNA ribonukleotida asid. Nah, beda ya cara berpasangnya seperti itu. Jadi tadi perpasangannya seperti ini ya, ada adenin berpasangan guanin, sitosin berpasangan dengan timin ya. Sedangkan adenin berpasangan guanin, kemudian urasil berpasangan dengan sitosin. Next, yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat ya. Ini ada peran-peranannya. Nah, ini peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Apa yang terdapat dalam pewarisan sifat? Di mana materi genetik berperan dalam menentukan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip dan ada yang tampak dari luar namanya fenotip. Nah, jadi kalau yang tampak, yang tidak tampak dari luar adalah genotip. Jadi dia ini adalah bentuk dari dalam. Sedangkan yang tampak dari luar namanya fenotip. Contoh, yang tampak dari luar itu fenotip itu contohnya kulit. Kulit coklat menikah dengan kulit putih. Kemudian hidung mancung dikawinkan dengan hidung pesek. Nanti anaknya seperti apa? Ya. Ada juga yang rambutnya ikal dikawinkan dengan rambut yang lurus. Nanti anaknya seperti apa? Ini pentingnya materi genetik dalam pewarisan sifat untuk menentukan apakah dia nanti anaknya mirip seperti ayahnya atau ibunya. Nah, ini dia contohnya. Ada seekor hewan ya, contoh. Ini homozigot dominan. Kalau ada homozigot dominan berarti dominan ini hurufnya paling dominan, paling banyak. Dan hurufnya biasanya besar semua, homozigot. Atau hurufnya A besar, A besar. Ini bentuk fisiknya adalah burung misalkan warnanya merah. Jadi hurufnya ini adalah simbol A besar, A besar. Sedangkan heterozigot, kalau tadi homozigot, kalau heterozigot hurufnya berbeda. Tapi yang depan hurufnya besar, A besar, yang belakang hurufnya A kecil. Nah, dikawinkan nih. Nah, ternyata ada lagi homozigot resesif. Kalau homozigot resesif, warnanya berbeda. Fisiknya warna biru, hurufnya kecil semua, A kecil, namanya homozigot resesif ya. Jadi ada 3. Ada untuk menentukan bagaimana cara mengawinkan menggunakan rumus. Nah, nanti kita menghitung. Ada A besar, ada A besar, A kecil, ada A kecil, A kecil. Nah, ini adalah homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Sampai sini paham ya? Nah, ini ada namanya hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat yaitu hukum Mendel. Persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid intermediate, persilangan dihibrid. Nah, kita bahas satu dulu. Nah, ini sebenarnya harusnya pertemuan selanjutnya kita bahas sekarang. Nah, persilangan hukum pewarisan sifat. Jadi ini seorang ilmuwan dari Eropa namanya Gregor Johann Mendel tahun 1822 sampai 1884. Kita kenal namanya Bapak Genetika. Nah, kita masuk ke perkawinan silang yang satu jenis. Nah, ini maksudnya apa? Satu sifat yang beda. Kita lihat ya, maksudnya apa?
Nah, ternyata di sini ada yang pertama adalah persilangan monohibrid. Nah, ini persilangan monohibrid dominan. Berarti hurufnya besar semua ya. Ada bom meledak. Ada bom meledak. Oke, lanjut. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Jadi, persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Ya, sifatnya berbeda, tapi menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Contoh gini, saya menikah misalkan, saya hidungnya pesek, kemudian istri saya hidungnya mancung. Nah, ketika ingin menikah, maka anak pertama saya adalah mancung. Kenapa mancung? Karena yang dilihat adalah keturunan yang pertama dari bapaknya, yang dominan, yang paling banyak. Bisa juga anak kedua saya nanti sedang-sedang saja, nggak mancung, nggak pesek gitu ya. Nah, anak yang ketiga juga sama. Dan yang keempat, anaknya pesek. Nah, itu apa? Itu termasuk persilangan monohibrid. Contoh lain gini. Ini ada parietal P, generation through breeding parents. Di mana ada bunga yang dikawinkan oleh hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini melakukan percobaan dengan tumbuhan. Bunga ini purple flowers dan white flowers. Bunga ungu dengan bunga putih. Nah, mahkotanya dikawinkan. Ternyata anak pertamanya ini adalah berwarna ungu atau all plants had purple flowers. Nah, ini generasi pertama atau filial 1. F1 artinya filial 1 atau keturunan pertama. Dia termasuk hybrids. Nah, ketika anak pertama ini menghasilkan warna ungu, dia akan dikawinkan lagi dengan sesamanya. Artinya apa? F1 dikawinkan dengan samanya. F1 dikali F1. F1-nya adalah polen jantan ya, dan pistil atau alat kelamin betina. Ini bunga jantan dengan bunga betina. Ketika dikawinkan, maka ini misalkan warna ungu dikawinkan dengan warna ungu juga yang sama, sifatnya beda ya. Dia sama-sama ungu dikawinkan. Ternyata kita beri lambang simbol pakai fenotip hurufnya. Nah, B besar, B kecil ya. B besar, B kecil. Maka B besar yang ditulis adalah huruf besarnya dulu ya. B besar, B kecil. Ini harusnya B besar, B kecil. Nih, B besar, B besar. Nah, kemudian yang ini bawa B besar, B kecil. Kemudian B kecil, B kecil ya. Jadi itulah penjelasannya. Coba sampai sini kira-kira paham nggak? Jadi rasio apa F2-nya? Filial keduanya sama dengan ungu berbanding putih. Sama dengan 3:1. Kenapa 3? Karena huruf besarnya lebih banyak nih. B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, huruf yang paling depan paling banyak kan ada 3. 1, 2, 3. 3 ungunya, putihnya hanya ada 1. Itu contoh dari persilangan dari hukum Mendel 1. Sampai sini paham gak kira-kira? Halo? Anak-anak? Iya, Pak. Paham ya? Paham ya? Gak ada yang tanya ya? Oke. Kita satu-satu dulu ya, persilangan monohibrid dominan. Nanti kita lanjutkan ke perkawinan silang yang lainnya. Sekarang kamu lihat di papan tulis ya. Nah, nanti saya tampilkan di papan tulis nih. Nih. Saya tampilkan di papan tulis. Kamu ditulis di buku tulisnya. Nih. Kamu lihat di sini. Lihat kan papan tulis ini, papan tulis kan? Nih, misalkan ya. Saya beri contoh. Nih ya. Hurufnya ini namanya parietal P. Ya.
Parietal sama dengan ini, parietal ini sebagai penentuan apa yang akan dikawinkan misalkan. Berarti parietalnya misalkan hurufnya ya bunga merah ya. Bunga merah dikawinkan dengan bunga putih M kecil. Ini bunganya merah. Merah. Nah, ini bunganya putih. Bunganya warna putih dikawinkan. Ini parietalnya. Ketika dikawinkan, nah kita nentuin dulu gametnya. Ya kan? Nah, perlu kamu ketahui, ini namanya genotip ya. Jadi kalau fenotip itu hurufnya, fenotip, sedangkan genotip itu adalah jenis fisiknya, keturunannya. Contohnya kulit putih, kulit hitam dikawinkan dengan kulit putih gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin gametnya G. Gamet atau penentuan alat kelamin. Ternyata ini hurufnya M besar dengan M kecil. Nah, turunin. Sekarang kita tentuin F1-nya, filialnya. Karena sudah tahu, maka F1. F1 atau filial 1. Filial itu artinya keturunan ya. Maka F1-nya tadi adalah M besar ya dengan M kecil. Gini kan? M besar, M kecil. Nah, sekarang ini ketemu nih M besar M kecilnya. Ini tadi gametnya. M besar kelamin jantan, M kecil kelamin betina. Nah, sekarang kita tentukan apa namanya? Filial 1 ini dikawinkan dengan sesamanya. Tadi kan judulnya adalah monohibrid dominan ya. Dominan. Cari yang dominan. Maka F1 M besar M kecil. Karena dominan, huruf yang paling besar apa? Di sini. Ayo. M besar ya? Ya enggak? Karena M besar M kecil, maka F1 dikawinkan dengan sesamanya. Atau F1 dikali F1. F1-nya itu adalah M besar M kecil. Ini kan? M besar M kecil dikali. Kan sesama F1. Berarti M besar M kecil. Nah, ketika sama-sama dikawinkan, maka kita nentuin gamet lagi. Gamet yang kedua. Nah, ini kan ada dua. Masukin hurufnya. M besar dulu ditulis. Baru M kecil di bawahnya. Ini kan M besar, tulis di sini. M kecil tulis di bawahnya. Kemudian yang ini. M besar di sini. Ya. M kecil di bawahnya. Nah, ini kelamin jantan. Ini kelamin betina. Udah selesai belum? Belum. Sekarang nentuin apa lagi? Nentuin berapa rasio. Rasio itu perbandingan. Kita menghitung perbandingannya. Bisa tulisin pakai papan tulis ya. Cuma saya doang loh yang ngajar pakai papan tulis. Kamu kalau nggak dengerin berarti kebangetan. Saya udah memperjuangkan buat kamu belajar. Ya. Kemudian kita lihat buat perbandingannya. Ya. Perbandingannya apa tadi? Tadi kan F1-nya ya dikali F1, M besar M kecil dikali M besar M kecil. Gametnya apa? Ya, M besar yang jantan, M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, ya enggak? Karena seperti ini, maka kita tentukan buat tabel. Nah, tabelnya seperti ini tadi. Buat tabel ya. Kita buat F2-nya. Kita buat F2. F2-nya, oke. F2-nya. F2-nya kita bikin tabel biar gampang. Oke, kita buat tabel gini ya. Nah, ini buat tabel. Ada berapa kolom? Ada 4. Kenapa 4? Nih, M besar, M kecil. M besar, M kecil. Ya, jantan, betina. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka kita buat sini.
Ini kelamin jantan, ini kelamin betina. Lalu kita buat apa? Ini M besar. Tadi ya, M jantan, terus M kecil. Kemudian ada lagi di sini M besar. Yang bawahnya lagi M kecil. Maka kita tulis M besar, ya ini sama ini ya, pasangan, maka M besar, kemudian ini M besar, M kecil, ya, kemudian M besar, M kecil, ya, kemudian M kecil, M, nama ini ya, oke, M kecil, M kecil. Nah, tadi yang pertama adalah gamet pertama, hasilnya filial pertama M besar, M kecil, berarti ini merah. Ya enggak? Nah, yang ini gamet yang kedua tadi hasilnya adalah ada dua. Saat M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka, apa yang harus dilakukan? Kita buat rasio perbandingannya. Rasio F2. Ya, rasio F2 atau perbandingan keturunan kedua. Apa yang diharuskan di situ? Nah, kita buat perbandingan. Berarti ini kita tentuin dulu genotipnya. Ini M besar apa? Kalau M apa tadi? Merah ya? Merah kan? Nah, berarti ini merah. Merah, tulis ini merah. Yang ini merah. Merah muda. Kalau merah sama putih dikawinkan jadi merah muda. Nah, kemudian ini apa? Sama, merah muda. Merah muda. Nah, kemudian yang ini apa? Putih. Ya enggak? Karena M kecil ya tadi ya. Nih. M kecil. Ya enggak? Lalu apa yang kita lakukan? Nah, merah muda, putih. Ya kan? Setelah kita lihat rasio F2-nya berapa? Kita kan fokus penjelasannya ini dominan. Monohibrid dominan. Berarti cari yang hurufnya paling besar. Hurufnya yang paling besar dan yang paling banyak merahnya. Nah, lihat merahnya ada berapa yang paling banyak? Ada 3, ya enggak? 1 merah, 2 merah, 3 merah. Berarti merahnya ada 3. Merahnya 3. Berbanding berapa? Berbanding putih. Putihnya ada berapa? 1. Berarti 3 banding 1. Paham? Paham sampai sini ya? Ya, sebenarnya saya nggak mau jelasin pakai ini, mendingan di sekolah papan tulis. Tapi karena sekolah saya di rumah punya, saya sediain. Ya, jadi M besar dengan M besar, jadi M besar warna merah. M besar dengan M kecil, huruf yang ditulis adalah huruf yang besar dulu. M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, merah muda, kemudian M kecil putih. Ya. Itu dia. Jelas ya? Jadi apa rasionya? Rasio ini artinya perbandingan kalau di ilmu matematika. Perbandingan F2, keturunan yang kedua. Kan keturunan pertama sudah tadi merah, M besar M kecil. Sekarang F2-nya. Cari yang dominan, yang paling banyak merahnya yang mana? Nih. M besar. Sedangkan ini kan putih, 1. Berarti merah banding putih. Merahnya 3 berbanding putih. Putihnya ada 1. Paham? Paham ya? Paham Husin? Paham, Pak. Paham. Nah, itu tadi yang namanya perkawinan silang dengan cara dominan. Lalu, bagaimana Pak dengan cara perkawinan silang dengan cara monohibrid intermediate? Nah, yang kedua ada namanya perkawinan silang monohibrid ya intermediate.
Diet. Nah, ini intermediate. Nah, kelihatan nggak di papan tulis? Ke bawah. Nggak kelihatan yang bawah ya? Bawahnya enggak, Pak. Oh, ini saya turunin. Nah, ini. Monohibrid intermediate. Sebentar, saya geser dulu deh mejanya. Biar gampang. Kamu bisa kelihatan. Nih, saya geser. Biar kelihatan jelas. Nih ya. Nah, kelihatan nggak? Kurang. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Pak. Nah, sekarang kita fokus ke monohibrid intermediate. Berarti kita akan mengawinkan dengan cara intermediate. Apa itu intermediate? Nah, ini intermediate gitu. Saya tampilkan nih. Jadi kalau intermediate itu perkawinan persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat dominan tidak penuh. Jadi kalau yang tadi sifat dominan penuh, yang ini ya monohibrid dominan penuh. Kalau yang ini intermediate itu sifat dominan tidak penuh. Apa yang tidak penuh? Contoh tadi, ngasih lanjut. Berarti kita lanjut ke rasio fenotip. Rasio fenotip ya. Rasio fenotip F2. Ini sering keluar di UN ya. Di USBN, di UN, bahkan kamu sampai SMA. Nah, rasio fenotip F2-nya adalah kita cari fenotipnya. Kalau tadi genotip merah putih, nah kita fenotipnya. Fenotipnya apa? Merah berbanding merah muda berbanding putih. Nah, merah muda berbanding putih. Merahnya yang mana merahnya? Merahnya ada berapa nih ya? Merahnya ada satu, ya enggak? Ya kan? Ya. Merah mudanya ada berapa? 1, 2, ada berapa? 2. Ada 2. Merah mudanya 2. Berbanding putihnya berapa? 1. Oke. Berarti rasio fenotip F2 tadi kan artinya intermediate itu dominan tidak penuh. Berarti tidak semuanya merah. Tidak penuh. Berarti tidak semuanya merah. Berarti ada yang merah muda. Nah, berarti merahnya ada 1. Merah mudanya ada 2. Putihnya ada 1 ya. Nah, ini diralat. Oke, paham ya sampai sini? Apa? Nah, perlu diingat ya. Kalau yang namanya genotip berarti simbol huruf. Misalkan mangga manis dikawinkan mangga asam. Berarti hurufnya M besar, B besar misalkan. Terus hurufnya M kecil, B kecil itu namanya genotip. Nanti diralat nih namanya genotip. M besar, M kecil, M besar kali M kecil. M-nya genotip ya. Kalau fenotip artinya bentuk fisiknya. Misalkan kulit putih dikawinkan kulit hitam. Nanti anak pertamanya apa? Berarti dari contoh ini, bunga merah dikawinkan dengan bunga putih, punya anak 4. Yang pertama, anak pertama merah. Yang kedua, merah muda. Dan yang ketiga, merah muda. Yang keempat, putih. Kalau di antara kalian, bapak ibunya punya anak 4. Atau punya anak 2 atau 3. Ibunya putih, ayahnya hitam atau coklat. Pasti anaknya ada yang merah dulu, ada yang coklat dulu atau ada yang putih dulu. Nah, ini adalah contoh perkawinan silang. Contoh lain, perempuan nih suka banget kalau laki-laki yang hidungnya mancung, kalau punya cowok, kalau enggak kulitnya putih, kalau enggak tinggi. Cewek kan suka ya, lebih istri suaminya
atau pasangannya lebih tinggi dibandingkan ceweknya, ya enggak? Nah, biasanya kalau laki-lakinya tinggi, perempuannya pendek, menikah, maka anak pertamanya adalah tinggi. Karena yang pertama tinggi. Makanya perempuan paling suka cowok yang tinggi. Tapi tergantung orangnya. Ada yang suka hidungnya mancung. Nah, perempuan atau laki-laki. Nah, kalau keluarganya pesek semua, akhirnya nyari yang mancung biar merubah keturunan katanya. Biar agak gantengan dikit. Ya enggak? Ya enggak, Mahar? Ya enggak? Itu ya. Jadi itu contoh dari perkawinan silang ya. Ya, Amanda paham sini sampai sini paham Amanda? Paham ya? Abdul ganteng banget, paham nggak Abdul ganteng banget kira-kira? Enggak. Enggak. Aduh, kok kenapa Amanda nggak paham? Yang mana yang nggak paham kira-kira? Dari sini ya. Nanti saya ulangi. Yang mana diulangi? Tanya Pak. Itu tuh yang itu. Yang ini, yang ini. Tahu kan pada dulu. Yang ini, ulangi ya. Bawahnya. Ini yang ini. Itu tuh. Yang ini. Nah, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi lagi biar kamu paham jelas. Nih. Pertama adalah ada namanya perkawinan silang namanya monohibrid dominan. Ada parietal atau menentukan yang namanya alat kelaminnya. Misalkan laki-laki yang tinggi, perempuannya pendek, ceweknya calon istrinya pendek. Nah, atau bunga merah dikawinkan dengan bunga putih. Maka ini namanya genotip. Simbol hurufnya M besar sama M kecil. Sedangkan fenotipnya adalah menentukan fisiknya. Oh, bunganya warnanya merah dikawinkan dengan bunganya warna putih. Atau si merah atau orang kulit putih nikah dengan orang kulit coklat. Nah, merah dengan putih, fenotip namanya. Kemudian ketika membentuk alat kelamin pertama adalah M besar. Alat kelamin kedua adalah M kecil, kelamin betina. Maka kelamin jantan dan kelamin betina akan menikah, melakukan perkawinan, menghasilkan M1 atau filial, yaitu M besar M kecil, warnanya merah. Ya, M besar M kecil warnanya merah. Kenapa merah? Karena huruf depannya adalah M besar. Huruf depannya adalah M besar. Warnanya merah. Lalu misalkan sudah punya anak warnanya merah si bunga itu merah ingin dikawinkan dengan merah juga. Nah, berarti merah dikawinkan dengan merah, maka F1 dikawinkan sesamanya F1 kali F1 sama dengan M besar M kecil, kan F1 M besar M kecil dikali M besar M kecil, maka gametnya apa? M besar M kecil, M besarnya turunin, M kecilnya turunin. Kemudian M besarnya turunin, M kecilnya turunin. Maka sudah ketemu. Berarti gametnya sudah ketemu. Yang jantan M besar M kecil, yang betina M besar M kecil. Lalu kita buat pakai tabel nih tadi katanya. Tabelnya seperti ini, ya. Berarti yang jantan sama yang betina. M besar M kecil yang ini, ya, M besar M kecil, ya. Maka M besar kemudian M besar M kecil tulis, kemudian M besar M kecil, ya, ini sama ini tulisnya huruf yang besar dulu, baru M kecil sama M kecil. Sekarang M besar ditulis. Ini namanya tadi fenotip, ya. Genotipnya, lambangnya M besar. Sekarang M besar itu dengan M besar warnanya apa? Merah, nih merah. Kalau yang ini apa Pak? M besar yang kecil, kan ini merah sama putih dikawinkan jadi merah muda. Ya enggak? Ini berarti merah muda. Nah, merah muda ada 2. Putihnya ada 1, M kecil.
ada 1. Maka rasio F2-nya adalah, perbandingan F2-nya adalah merah berbanding putih. Merahnya ada 3, lihat merahnya ada 3, karena kan dominan. Yang paling terlihat, merahnya yang paling terlihat paling banyak. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. 3. Berbanding 1. Putihnya ada 1. 3 banding 1. Kenapa 3? Karena merahnya ada 3, putihnya ada 1. Paham? Lalu apa lagi? Nah, inilah selesai. Berarti anak pertamanya merah, keduanya merah muda, ketiganya merah muda, yang keempatnya putih. Nah, kalau misalkan monohibrid intermediate, ada 2 perkawinan silang yang monohibrid. Ada dominan, ada yang intermediate. Kalau intermediate berarti kelanjutannya dari dominan. Intermediate itu berarti perkawinan yang tidak terlihat dominan, tidak semuanya dominan. Artinya ada perkawinan silang yang lainnya. Contoh gini, monohibrid intermediate ada rasio fenotip F2. Ini fenotipnya. Kalau tadi ini genotip ya. Nah, ini fenotip juga ya, fenotipnya. Berarti kita tulis di dalam kotak ini yang ada. Kalau yang intermediate apa? Merah, ini merah. Ya. Merah muda, merah muda. Putih, ini putih. Sekarang ditulis hurufnya. Merah ada 1. Berbanding merah muda ada 2. Berbanding putih ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Ini namanya monohibrid intermediate. Paham? Paham ya? Amanda ya? Iya, Pak. Ya, jadi sampai situ tentang perkawinan silang monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas perkawinan silang dihibrid. Jadi ntar ada 16 kolom. Nanti tulisnya M besar, M besar, M besar, M kecil. K besar, K besar, K kecil, K kecil. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Paham ya anak-anak? Kita belajar sampai jam 10 dulu supaya kuota kalian juga tidak memakan banyak dan tidak habis ya. Kita cukupkan dulu, saya absen kembali ya. Ya, Pak. Alhamdulillah hari ini jumlahnya bertambah, jadi harus full. Besok harus seperti itu, saya teleponin terus nanti setiap pagi, setiap ganti pelajaran. 93 saya absen kembali. Abdul Karim ganteng. Oke, mana Abdul Karim? Ahmad Alfiandi. Mana Abdul Karim? Kok nggak ada suaranya? Tidur ya? Alfiandi, mana Alfiandi? Sampai keringetan. Hadir. Ahmad Riyadi. Ahmad Riyadi. Hadir, Pak. Adityo Nugroho. Nah, ini baru masuk. Hadir. Oke. Afrizal Rehan. Hadir, Pak. Afrizal Rehan. Afrizal. Ahmad Fadilah. Nah, ini baru masuk nih. Ahmad Farezi. Mana Farezi? Hadir. Alam Farizi baru masuk. Hadir, Pak. Amanda Zafirah. Mana Amanda? Hadir. Oke. Amhar Rizahi. Amhar. Argiati Fadilah. Hadir. Asep Saputra. Asep. Deden Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Devi Yanti.
Hadir, Pak. Dika Ramadan. Alfa ya. Dian Apriliani. Alfa. Siap-siap nih. Febrina Zahri. Hadir, Pak. Hana Arayan Setiawati. Hadir, Pak. Marsha Aurelia Putri. Hadir, Pak. Oke. Miftahu Rizel Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Muhammad Musin Nur Wahid. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Muhammad Sahrir. Hadir, Pak. Nazwa Febriana Sarif. Hadir, Pak. Nur Muhia Soekarno. Hadir, Pak. Nur Sifa Aini Yusuf. Hadir, Pak. Putra Muhammad Indra. Putra Ramdhani Maulana. Alfa ya, Ramdhani ya. Sari Dwi Daniasi. Resti Airunisa. Hadir, Pak. Najwina Lailia. Hadir, Pak. Zaki Wijaya Pangestu. Hadir, Pak. Oke, itu saja. Yang tidak masuk berarti ada 4 orang. Siap-siap ya. Akan saya laporkan dulu ke Bokta, nanti saya siapkan ke Panino. Jadi langsung ke Panino ya. Saya bukan nakut-nakutin. Pak. Apa Alam? Ada Asep itu, Pak. Ada Asep. Ya, Asep udah di absen tadi. Ya, nanti kalian catat. Ya. Apa Musin? Saya tanggal 25. Apaan? Nggak kedengeran. Yang absen saya yang tanggal 25 itu. Oh iya. Iya. Yang absen 25 ntar saya tanyakan ya sekalian ke Bokta sama Alfiandi ya. Ya Alfiandi juga ya. Oke, ntar saya tanyakan ya ke Bokta. Nanti saya ke sekolah habis ini ya. Sekitar jam setengah 11 saya ke sekolah. Oke? Iya, Pak. Kita cukupkan dulu sampai sini karena saya berada di Bekasi, sinyal juga nggak begitu bagus. Kiranya ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Tidak ada, oke. Saya cukupkan dulu. Billahi taufik wal hidayah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah, lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa besok masuk seperti biasa 31 orang harus masuk dan 4 orang lagi harus masuk. Kita harus bisa ngelawan kelas 91, oke? Sepakat? Bisa ya? Oke, kita harus kerjasama, harus kompak. Pokoknya kita saingin anak muridnya Bu Rini 91, jangan mau kalah. 92 kan Pak Vici tuh, udah lewat. Kita harus lebih utama, jangan. Karena gini prinsipnya, 93 di mata orang anaknya begini-begini, ya kan? Anaknya pada males atau pada nggak pinter-pinter. Minimal kalian mau rajin dulu. Nanti dengan begitu guru akan perhatian dan kasih nilai kalian dengan gampang. Paham nggak? Yang penting masuk aja dulu. Oke ya, sip. Kerjasama. Terima kasih ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kita bisa bertemu. Saya sih pengennya ngajakin foto bareng gitu ya. Suatu saat. Nanti kita perpisah. Betul, saya juga pengen banget sama Anda. Nanti semoga kita berdoa semester 2 kita bisa perpisahan. Jangan seperti yang lalu-lalu. Semoga kita bisa perpisahan bareng-bareng, ya enggak? Pingin kan? Amin ya Allah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Nanti bisa ditonton di YouTube ya, saya upload. Iya, Pak. Ya.